Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait farmakokinetika obat. Dalam hal ini adalah ikatan obat pada protein plasma darah. Saya atas nama Meister Randan Pamula dengan NIM 190180117 sebagai pemateri pertama. Berbicara mengenai farmakokinetika, maka kita akan berbicara terkait kinetika atau jalannya obat di dalam tubuh. Ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Secara umum, setelah molekul obat diabsorpsi, maka selanjutnya pada fase distribusi akan terjadi proses pengikatan atau terikatnya molekul obat pada protein plasma darah yang nantinya akan dialirkan mengikuti aliran darah dalam tubuh hingga mencapai reseptor target atau tempat di mana molekul obat itu terikat. Selanjutnya pun, molekul obat tersebut akan kembali terikat pada protein plasma darah dan kemudian dialirkan menuju organ-organ tertentu untuk dimetabolisme dan diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, saya Merlin Karingkumbon dengan NIM 190180110 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ikatan obat dalam plasma darah. Obat di dalam darah ada dua bentuk, yaitu bentuk terikat dan bentuk yang tidak terikat. Hal ini tergantung pada afinitas obat atau kemampuan suatu obat untuk bergabung dengan reseptor guna menciptakan kompleks antara reseptor dan obat. Sebagian obat dapat terikat pada protein plasma dan sisanya tidak terikat. Ikatan protein plasma yang ada dapat mempengaruhi waktu paru biologis obat di dalam tubuh. Bagian yang terikat dapat bertindak sebagai reservoir atau depot yang kemudian dari sana obat perlahan-lahan dilepaskan sebagai bentuk yang tidak terikat. Baiklah, saya Ika Fitria Yahya dengan NIM 190180015 akan melanjutkan untuk dampak perubahan ikatan protein. Hanya fraksi obat yang tidak terikat yang mengalami metabolisme di hati dan jaringan lainnya, di mana perubahan kadar bebas obat kemudian mengubah volume distribusi karena obat bebas dapat terdistribusi ke jaringan yang kemudian menyebabkan penurunan profil konsentrasi plasma. Jadi, untuk obat-obatan yang secara cepat mengalami metabolisme, pembersihannya tergantung pada aliran darah di hati. Sedangkan untuk obat yang mengalami metabolisme secara perlahan, perubahan dalam fraksi obat yang tidak terikat dapat secara langsung mengubah pembersihan dari obat tersebut. Sekedar penambahan penjelasan, jadi fraksi tidak terikat dapat diubah oleh sejumlah variabel, salah satunya seperti konsentrasi obat di dalam tubuh. Semakin tinggi konsentrasi obat, semakin tinggi pula fraksi yang tidak terikat, karena protein plasma akan mengalami kejenuhan dengan obat, dan obat yang berlebih menjadi tidak terikat. Jika jumlah protein plasma menurun, seperti dalam katabolisme, penyakit hati, dan ginjal, fraksi yang tidak terikat juga menjadi lebih tinggi. Selain itu, kualitas protein plasma dapat mempengaruhi seberapa banyak situs obat yang terikat yang ada pada protein. Ya, baik, saya Mardayani Navitasari dengan NIM 190180027 akan melanjutkan materi. Dan di sini materi yang akan saya lanjutkan yaitu mengenai interaksi dalam ikatan protein plasma. Berbagai obat mengadakan interaksi dengan plasma atau jaringan protein atau dengan makromolekul yang lain seperti melanin dan DNA, di mana akan membentuk kompleks makromolekul obat. Formasi kompleks obat protein disebut protein binding.
atau pengikatan protein terhadap obat, dan mungkin merupakan proses reversibel atau dapat balik, atau irreversible atau tidak dapat balik. Ikatan obat protein yang tidak reversibel tidak dikehendaki karena dapat menyebabkan toksisitas. Umumnya obat akan berikatan atau membentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik atau biasa dikenal reversibel. Ikatan obat protein yang bolak-balik menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah, misalnya ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan lipofilik, atau ikatan van der Waals. Asam amino yang menyusun rantai protein mempunyai gugus hidroksil, karboksil, atau berbagai tempat yang ada untuk interaksi obat yang bolak-balik. Ikatan obat pada protein plasma dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang mempengaruhi distribusi obat, sehingga dapat mempengaruhi efek farmakologi obat. Obat-obat dapat saling berinteraksi pada saat distribusi meliputi dua interaksi. Yang pertama, interaksi ikatan obat pada protein plasma, dan yang kedua pada interaksi dalam ikatan jaringan. Interaksi ini menjadi masalah dalam klinik untuk obat-obat yang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu mempunyai ikatan yang kuat dengan protein plasma dan volume distribusinya yang kecil. Indeks terapeutiknya kecil, mempunyai batas keamanan yang sempit, efek toksis yang serius telah terjadi sebelum kompensasi tersebut di atas dan terjadi eliminasi. Perkenalkan, nama saya Sri Murnianti dengan NIM 190180022. Akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Interaksi dalam ikatan protein plasma dibagi menjadi dua. Yang pertama, obat yang bersifat asam terikat pada albumin, di mana diketahui bahwa albumin merupakan komponen terbesar dari plasma protein yang berperanan dalam pengikatan obat yang bolak-balik. Adapun obat yang sangat cepat berikatan dengan albumin yaitu tolbutamid, phenytoin, ibuprofen, naproxen, warfarin, salisilat, phenylbutason, dan penisilin. Kemudian yang kedua, obat yang bersifat basa akan terikat pada asam alfa-1 glikoprotein seperti obat propanolol, verapamil, disopiramin, imipramin, quinidin, dan lidocaine. Kemudian distribusi obat dipengaruhi oleh obat lain yang berkompetisi terhadap ikatan dengan protein plasma. Misalnya, antibiotik sulfonamid dapat menggeser methotrexat, phenytoin, sulfonilurea, dan warfarin dari ikatannya dengan albumin. Kemudian sulfonamid, kloral hidrat, trikloracetic acid, atau metabolit kloral hidrat mengikat erat plasma albumin. Saya atas nama Nur Afni Ulfiana, NIM 190180014. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai distribusi. Interaksi obat yang melibatkan proses distribusi akan bermakna klinik jika obat memiliki ikatan dengan protein plasma lebih besar dari 85%, volume distribusi yang kecil, dan memiliki batas keamanan sempit. Obat presipitan berikatan dengan albumin pada tempat ikatan atau binding site yang sama dengan obat indeks serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan binding site-nya. Contohnya, phenylbutason dapat menggeser warfarin dengan ikatan protein 99%, volume distribusi sama dengan 0,14 liter per kilogram. Dan tolbutamid dengan ikatan protein 96%, volume distribusi sama dengan 0,12 liter per kilogram, sehingga kadar plasma warfarin dan tolbutamid bebas meningkat. Selain itu,
Fenilbutason juga menghambat metabolisme warfarin dan tolbutamid. Nama saya Marie Reda Tulumu dengan NIM 19018029. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat distribusi ikatan obat pada protein plasma darah ada 5. 1. Blood flow. 2. Lipid solubility. 3. pH pKa. 4. Plasma protein binding. 5. Tissue binding. Dan adapun faktor yang mempengaruhi laju distribusi ikatan obat pada protein plasma darah ada 2, yaitu permeabilitas membran dan laju perfusi darah. Baik, saya Hotmalinda Manurung dengan NIM 1901831. Status penyakit. Penyakit gagal ginjal atau uremia, pengaruh pada protein plasma, menurunkan albumin konten. Pengaruh pada peningkatan obat protein, menurunkan peningkatan dari obat asidik, netral, atau basic drug yang tidak terpengaruh. Penyakit hepatic failure atau kegagalan hati. Pengaruh pada protein plasma, menurunkan sintesis albumin. Pengaruh pada peningkatan obat protein, penurunan peningkatan obat asidik, peningkatan dari obat basic yang normal atau dikurangi tergantung pada level AAG, alfa 1 asam glikoprotein. Penyakit keadaan inflamasi, trauma, burn, dan infeksi. Pengaruh pada protein plasma, meningkatkan level AAG. Pengaruh pada peningkatan obat protein, meningkatkan peningkatan dari basic drug, netral, dan obat asidik yang tidak terpengaruh. Baik, saya Vita Kristina Sandi dengan NIM 1901823 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikut pengikat obat. Pengikat obat terbagi menjadi 2. Yang pertama, komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma protein dan sel darah. Yang kedua, jaringan ekstravaskular terbagi menjadi protein, lemak, tulang, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.